Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pembimbing dan penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Yarmeli, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Tawali Putri Padang Panjang, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 256010120642. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi penilaian uji kinerja PPG Transformasi di kelas 8 MTS Tawali Putri Padang Panjang dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Umi? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat nih. Sudah makan? Sudah nih. Oke, kalau sudah makan berarti perutnya kenyang, hati senang dan bersemangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ketua Kelas kita Hani. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca Quran Surat Anas kepada Hani. Mohon dipimpin teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min qul a'udzu birabbin nas. Shadaqallahul azim. Aisyah Farhani, Almira, Amalia, semuanya berdiri. Lihat kerapian dirinya. Apakah sudah rapi? Sudah nih. Bangga nggak kalian menjadi anak Indonesia? Bangga nih. Sebagai bukti kalau kita bangga menjadi anak Indonesia, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini kita bertemu dengan pelajaran akidah Akhlak. Ada pepatah yang mengatakan ilmu tidak akan datang bagi orang yang bersantai, yang artinya ilmu tidak akan datang bagi orang yang bermalas. Pertemuan pertama kita di semester 2 ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Semester 1 kemarin kita pernah belajar iman kepada kitab Allah. Ada yang tahu nggak atau yang masih ingat tentang pengertian dari iman? Oke, coba deh, Samia, apa itu iman? Oh, percaya dengan sepenuh hati. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menguraikan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Maksudnya menjelaskan arti iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah nama Nabi dan Rasul. Artinya mengetahui ya nama-nama Nabi dan Rasul. Yang ketiga,
mengimplementasikan perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul, menerapkan ya perilaku orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang terakhir, peserta didik mampu menemukan hikmah, artinya manfaat dari mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, kita lanjut ya sesuai dengan tujuan pertama kita, yaitu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman artinya percaya dengan sepenuh hati. Tidak boleh ada keraguan sedikitpun ya. Yang kedua, nabi. Nabi itu adalah seseorang ya yang dipilih Allah, terus diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan mengamalkan atau menyebarkan wahyu yang didapatnya. Yang ketiga itu ada Rasul. Rasul sendiri ini sama kayak Nabi yang diberikan wahyu, tetapi berkewajiban untuk disebar luaskan. Jadi udah tahu kan beda Rasul sama Nabi apa? Nabi. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah percaya kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Gak boleh kita meragukan ya apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Lanjut tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Ada yang tahu nggak berapa jumlah Nabi dan Rasul? Banyak. Yang wajibnya berapa? 20 nih. Nah, ini ya. Jumlah Nabi dan Rasul itu sangatlah banyak. Tidak seorang pun yang mengetahui berapa jumlah Nabi dan Rasul ciptaan Allah. Termasuk siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang berbicara? Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 78. Coba deh, siapa Sania? Nih, bacakan Quran surat Al-Ghafir ayat 78 ya. Yang lain perhatikan ya, dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Kita menyanyi bersama-sama mengenal 25 Nabi dan Rasul. Ya, kita mulai ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nur, Ismail, Muhammad Al-Mustafa. Nabi yang pertama diciptakan itu adalah Nabi Adam. Dari apa Nabi Adam diciptakan? Dari gumpal tanah. Nabi Adam inilah yang menjadi cikal bakal adanya manusia. Terus Nabi penutup kita ada yang namanya Nabi Muhammad. Nah, di antara ke-25 Nabi dan Rasul ini ada yang namanya Rasul Ulul Azmi. Ada yang masih ingat apa itu Ulul Azmi? Ingat namanya, coba Atia. Gelar istimewa yang diberikan kepada 5 orang nabi yang memiliki keteguhan hati, kesabaran yang tinggi, dan keberanian yang luar biasa dalam berdakwah. Oke, gelar istimewa kata si Atia yang diberikan kepada 5 nabi dan Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, tekad yang luar biasa. Kenapa beliau diberikan itu, nak? Karena kesabaran dalam menyiarkan agama Islam. Tidak semua para nabi dan rasul memiliki gelar ulul azmi. Siapa yang berbicara nih? Quran surat Asy-Syura ayat 13. Allah telah mengisyaratkan, arti telah memilih ya 5 orang nabi dan rasul yang mendapatkan gelar istimewa yaitu ulul azmi. Paham sampai sini, nak? Amin. 5 nabi yang bergelar
nabi-nabi ulul azmi adalah para rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid. Mereka memainkan peran penting dalam sejarah agama dan memberikan teladan bagi umat manusia. Berikut adalah 5 nabi ulul azmi beserta mukjizat yang dimilikinya. Pertama, Nabi Nuh alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah, bisa membangun bahtera besar untuk menyelamatkan kaumnya dari banjir besar yang diturunkan oleh Allah. Bahtera tersebut berisi pasangan hewan dari setiap jenis dan kelompok manusia yang beriman. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat ketika ingin mempersembahkan anaknya untuk dikorbankan, namun Allah menggantikannya dengan seekor domba. Juga menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah dan menyelamatkan diri dari api ketika dilemparkan ke dalamnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah bisa membelah Laut Merah, sehingga Bani Israel dapat melintas dengan selamat. Juga menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Gunung Sinai. Keempat, Nabi Isa alaihissalam juga dikenal sebagai Yesus dalam tradisi Kristen. Diberi mukjizat oleh Allah bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan berbicara sebagai bayi yang baru lahir. Juga menghidupkan burung dari tanah liat. Kelima, Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir dan penutup para Nabi. Diberi mukjizat berupa Al-Quran yang diwahyukan kepadanya, perjalanan Isra Mi'raj, dan banyak lagi mukjizat lainnya. Al-Quran sendiri merupakan mukjizat terbesar yang membuktikan kenabian beliau. Semua Nabi ulul azmi ini memberikan teladan tentang keteguhan, kesabaran, dan keimanan dalam menyebarkan ajaran tauhid. Mereka adalah pilar-pilar agama yang menginspirasi umat manusia hingga saat ini. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam. Mukjizatnya apa nih berdasarkan video yang kalian tadi? Membuat bahtera atau kapal besar ya. Terus yang kedua, tadi ada Nabi siapa nak? Nabi Ibrahim. Pada zaman Raja Namrud ketika itu masyarakatnya penyembah berhala atau menyembah batu. Bahkan ayah dari Nabi Ibrahim sendiri adalah seorang pembuat patung. Ujian Nabi Ibrahim tidak hanya sekedar dibakar api hidup-hidup ya, tapi ujiannya nih anaknya siapa? Ismail. Kenapa Ismailnya? Dikorbankan ya, yang kita kenal sekarang ini namanya Idul Adha. Yang ketiga ada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini hidup pada zaman Fir'aun. Ujian Nabi Musa ini dari yang kecil ya, karena pada masa itu Fir'aun memerintahkan untuk menghabisi semua anak laki-laki. Dia takut kalau nanti di masa depan anak laki-laki yang akan menggantikannya ya. Nah, mukjizat apa yang didapat Nabi Musa? Tongkat yang berubah menjadi ular. Habis itu apa lagi setelah tongkat berubah menjadi ular? Nah, ya terkenal sekali ya, membelah lautan. Yang keempat, kita ada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dari cuplikan video tadi, Nabi Isa ini terlahir dari seorang perempuan muslimah yang bernama Maryam. Jadi mukjizat Nabi Isa adalah menghidupkan siapa? Menghidupkan makhluk dan berbicara waktu kecil. Terakhir ada siapa nak?
Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang kita pakai sampai saat ini yaitu Al-Quran. Ini bentuk mukjizat dari Nabi Muhammad. Ya, sampai sini paham ya? Amin. Masih semangat belajarnya? Masih. Tapi tadi Umi lihat ada yang kayak gini belajarnya, terus ada yang menguap. Biar kita konsentrasi, kita explain sebentar ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Tapi cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, tenang. Selamat pagi. Selagi. Alhamdulillah. Tujuan yang keempat ini adalah perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul. Berikut ini perilaku yang mencerminkan iman kepada Nabi dan Rasul. 1. Mempelajari kisah-kisah Nabi terdahulu serta meneladani akhlak mereka. Maksudnya adalah kita mencari tahu ya, membaca tentang kisah Nabi terdahulu dari mulai Adam sampai ke Muhammad, serta meneladani atau menerapkan ya, menerapkan akhlak-akhlak yang baik dari Nabi dan Rasul. Yang kedua, itu ada bersyukur kepada Allah karena telah mengutus Nabi dan Rasul. Kalau Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul, kitanya tetap hidup di zaman jahiliyah. Yang ketiga, itu bersabar ketika mendapatkan cobaan seperti Nabi dan Rasul. Yang keempat, itu senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini apa? Mengingat siapa? Mengingat Nabi Muhammad selalu kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, itu mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Orang yang beriman akan mengamalkan atau menerapkan hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kelima. Nih, ada hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa hikmahnya di situ? Ya. Yang pertama, menyadari besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Kalau Allah tidak mengirimkan Nabi dan Rasul, kita akan menjadi umat yang tersesat. Yang kedua, selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Contohnya apa? Berada di sini, sekolah di sini. Karena banyak di antara kalian yang tidak mengenyam pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah dan para nabi dan rasul. Ya, setelah kita mempelajari kisah-kisah Nabi, terus kita meningkatkan rasa syukur kita, maka kita harus meningkatkan iman kita kepada Allah dan Nabi dan Rasul. Ya. Yang keempat, menjadikan Nabi dan Rasul sebagai suri tauladan, artinya menjadikan Nabi dan Rasul sebagai contoh atau pedoman di hidup. Terakhir, yang kelima, menjadi pribadi yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Di sini Umi ada yang namanya lembar kerja peserta didik. Dalam lembar LKPD ini ada nama materi pelajaran, kelas,
materi hari ini, nama kalian dan hari serta tanggal. Kalian akan memaparkan hasil jawaban kalian. Nah, lanjut ditanggapi sama teman-teman. Udah selesai semuanya, nak? Sudah, Nah, seperti instruksi Umi di awal tadi ya, jika sudah mengerjakan KKBD, maka ada beberapa siswa ya tampil ke depan memberitahukan atau menginformasikan jawabannya. Nanti teman-teman yang lain memberikan tanggapannya ya. Siapa yang mau? Kayaknya Fahira senyum-senyum dari tadi ya. Teralihkan pandangan Umi ke Fahira. Yuk, lanjut Fahira. Perhatikan ya Fahira ya. Fahira ini selalu bahagia loh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo menganalisis. Perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul di sekolah. Mempelajari tentang nabi-nabi yang terdahulu dan mengamalkan sifatnya. Yang kedua, jika kamu menjadi melani, apa yang harus kamu lakukan? Menasihati melani dengan baik karena itu adalah perbuatan tercela. Oke, ada yang berbeda nggak jawabannya? Oke, coba Hani. Jujur kepada teman dari perilakunya ya. Oke, ada lagi nggak yang berbeda? Apa? Coba Okta. Tidak berbohong kepada guru dan teman-teman yang belajar ketika ujian perkenalan. Oke, tidak berbohong kepada guru dan teman-temannya. Berarti sama ya, harus jujur. Tidak melakukan perbuatan mencontek ya, karena ini sama aja dengan menipu. Siapa yang tipunya? Guru. Diri sendiri. Habis itu guru dan teman-teman. Sampai sini ada yang mau memberikan tanggapan lagi Mi? Berbeda Mi? Ada nggak? Coba Hanami. Meminta maaf kepada teman yang dicontek. Meminta maaf, oh iya ya. Kan dia mencontek tidak selalu pakai jimat ya. Bisa jadi lirik kiri atau lirik kanan. Ya. Nanti kalau kebiasaan lirik kiri lirik kanan, apa yang terjadi matanya nak? Ya juling ya, belok ya. Nanti kena azab tiba-tiba sama Allah. Oh, si Melani ini suka mencontek ya, lirik kanan lirik kiri. Aku turunkanlah azab ya. Oke, tepuk tangan untuk Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo refleksi diri. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai. Nomor 1, saya harus jujur. Ya. Nomor 2, saya mau mengakui kesalahan. Ya. Nomor 3, saya menanggapi sikap Nabi dan Rasul. Ya. Apa yang mau diubah, Bi? Saya tidak berani, tapi saya akan merubah diri saya menjadi berani. Oke, dari pernyataan itu saya akan berlaku jujur. Yang kedua, saya akan Mengakui mengampuni kesalahan. Yang ketiga, saya akan Oke, perilaku Nabi Rasul yang akan saya contoh, yaitu tadi Nabi bilang dia belum berani atau tidak percaya diri, dan itu yang akan diubah sama Nabi. Kita doakan sama-sama. Semoga Nabi kedepannya menjadi
yang lebih berat. Tepuk tangan untuk Dwi. Oke. Nah, tibalah kita di akhir pertemuan ya. Sebelum kita tutup dan benar-benar berpisah bertemu minggu depan, kita buat dulu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah mempercayai dengan sepenuh hati, segenap hati ya, tanpa ada keraguan sedikit kecil pun ya, atau sedikit pun nggak boleh ya ada keraguan kalian terhadap Nabi dan Rasul. Karena 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani atau kita percayai, yang harus kita ketahui. Ada siapa tadi? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi Salam. Nah, di antara 25 nabi tadi ada yang namanya Rasulullah Azmi. yaitu seseorang yang diberikan gelar istimewa karena kesabaran, ketabahannya ya, serta tekad yang kuat dalam menyampaikan ajaran Islam. Terakhir nih, di antara yang aku berikan kepada Nabi itu apa? Kita harus menteladani sifat-sifat Nabi, harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Terus apa lagi nak? Mempelajari kisah-kisah Nabi dan Rasul. Paham sampai sini? Oke, bagaimana pelajaran kita hari ini nak? Alhamdulillah kalau seru, alhamdulillah juga kalau senang. Minggu depan kita akan bertemu dengan bab ke-7. Materinya itu sifat-sifat Nabi dan Rasul. Berarti masih turunan dari iman kepada Nabi dan Rasul.